Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita semuanya berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. 2. Siswa dapat menyanyikan lagu anak ayam. 3. Siswa dapat menuliskan nilai tempat bilangan. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, di pembelajaran 1 dan 2 kita telah mempelajari ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu pertama bernafas, bergerak ya. Terus makan, berkembang biak, tumbuh kembang dan peka terhadap rangsangan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan di gambar tersebut? Nah, perhatikan coba gambar ini ya. Nah, di sini ada makhluk hidup ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini ada induk ayam ya, induk ayam. Ini ada anak ayam dan ini ada telur ya. Terus di sini ada Siti dan ayahnya sedang memberi makan ayam. Nah, di sini ibu sedang menyirami tanaman. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ya, itu tumbuhan memerlukan air ya. Kegiatan pada gambar tadi itu ibu sedang menyirami tanaman. Nah, yang kedua, ayam memerlukan makan. Ya, tadi ayah dan Siti sedang memberi makan. Nah, yang ketiga, ayam berkembang biak. Tadi ada gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Nah, yang keempat, manusia berkembang biak. Ya, tentu ya itu ada keluarga Siti, ada ayah, ibu, dan Siti. Nah, ayam memerlukan makanan. Tadi ada tempat minum ayam. Nah, yang keenam, hewan bergerak. Tadi ada ayam nampak menuju makanan ya. Nah, amati kedua gambar berikut. Nah, kalian amati ya kedua gambar berikut ini. Nah, hubungan dari kedua gambar tersebut adalah adanya saling ketergantungan ya antara manusia dan hewan. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini keluarga Siti ya sedang makan. Nah, di sini ada lauk pauk ya, seperti telur ayam dan ayam. Nah, di sini juga ada sayur mayur ya. Ada sayur mayur. Nah, berarti manusia itu juga membutuhkan makanan yang berasal dari makhluk hidup lain ya. Salah satu contohnya ada hewan dan tumbuhan. Nah, pada gambar berikutnya ya, ini di gambar kedua ini, gambar kedua ini menunjukkan perkembangbiakan hewan ya. Di sini ada mulai dari telur, terus kemudian anak ayam ya, yang kedua selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup dalam berkembang biak. Nah, berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan anak ayam ini kemudian tumbuh besar ya dan menjadi ayam dewasa. Nah, setelah dewasa, ayam betina ini menghasilkan telur. Nah,
Kalian tahu tidak lagu Anak Ayam? Nah, ini di sini ada lagu Anak Ayam ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Setelah kita mendengar lagu Anak Ayam ya, kita juga di sini bisa sambil berhitung ya. Nah, di sini ada anak ayam yang awalnya itu 4 ya. Terus mati 1 tinggal 3. Terus dari mati 1 lagi tinggal 2 dan mati 1 lagi tinggal induknya. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, mulai dari daging dan telurnya itu bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, di sini ada sebuah peternakan ya. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulannya. Nah, di sini peternakan A itu menghasilkan 3.000 butir telur per bulannya. Nah, kemudian di sini ada peternakan B itu menghasilkan 1.500 butir telur. Nah, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur dan peternakan D itu menghasilkan 2.000 butir telur. Nah, peternakan E ini menghasilkan 2.500 butir telur per bulannya. Nah, di sini pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kalian lihat lagi tabel berikut ini ya. Lihat di sini peternakan mana yang menghasilkan telur paling banyak per bulannya. Nah, ini peternakan C. Peternakan C ini menghasilkan telur paling banyak ya, jumlahnya itu 3.500. Nah, kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, lihat peternakan mana yang menghasilkan telur yang paling sedikit. Nah, ini peternakan B. Nah, peternakan ini menghasilkan telurnya itu 1.500 per bulannya. Nah, di sini kalian urutkan ya berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan ya. Kalian urutkan mulai dari peternakan yang paling sedikit ya. Di sini kalian urutkan peternakan mana saja. Maksudnya peternakan mana yang menghasilkan telur paling sedikit. Nanti kalian urutkan ke peternakan yang paling banyak menghasilkan telurnya. Nah, di sini yang paling sedikit itu adalah peternakan B. Ya, berarti di sini yang paling sedikit itu peternakan B. Nah, yang kedua, peternakan mana coba? Nah, ini peternakan D. Nah, lalu yang ketiga itu
peternakan E. Ya, peternakan E itu menghasilkan 2.500 butir telur per bulannya. Lalu, nah ini peternakan A. Peternakan A ini menghasilkan 3.000 butir telur per bulannya. Nah, lanjut ini peternakan C. Peternakan C ini peternakan yang paling banyak menghasilkan telurnya itu per bulan, ya. Bisa dihasilkan 3.500 butir telur. Nah, lihat. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, di sini ada angka 1000 ya, 1250. Nah, ini dipasangkan ya dengan nama bilangannya ya. Misalkan ini lambang bilangannya, lalu dihubungkan ya dengan nama bilangan dengan lambang bilangannya. Nah, misalkan ini 1250, nah ke sini ya. Lalu ini yang 1000, lihat. Nah, ini ke sini. Nah, lalu ini yang 2500 itu, nah dibacanya 2500, ini ke sini. Di sini juga perhatikan nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, lihat. Di sini angka 1, ini angka 1 itu menempati nilai 1000 ya, ribuan. Yang kedua, ini angka 2 ya. Angka 2 ini menempati nilai ratusan ya. Yang ketiga ini angka apa? Angka 5 ya. Angka 5 ini menempati nilai puluhan, dan 0 ini menempati nilai satuan. Nah, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini ada 4750 ya dibacanya ya di sininya. Yang ribuan itu angka berapa? Nah, angka 4. Nah, angka 4 ini nilai tempatnya ribuan. Nah, di sini juga angka 7. Angka 7 ini nilai tempatnya ratusan. Nah, angka 5 ini nilai tempatnya itu puluhan. Nah, lalu ini 0 menempati nilai tempat satuan. Nah, lalu ini dibaca 8417. Nah, ini angka 8-nya itu nilai tempatnya ribuan. Nah, lalu angka 4, ini angka 4 ini menunjukkan nilai ratusan. Nah, 17 berarti angka 1 ya. Angka 1 ini menempati nilai puluhan. Nah, dan angka 7-nya itu menempati nilai satuan. Nah, ini ada nilai tempat, ini satunya itu ribuan, nolnya ini ratusan, nol yang kedua ini puluhan, dan nol yang ketiga ini satuan. Berarti ditulisnya 1000. Nah, iya, dan dibacanya 1000.
kalian sudah paham mungkin ya, semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Ibu harap kalian tetap semangat ya belajar di rumah, dan Ibu juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah membantu dan membimbing belajar kalian di rumah. Nah, sebelum itu kalian harus rapihkan dulu ya peralatan belajar kalian ya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.